Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon izin Pak, mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Jadi di sini ada tugas dalam demonstrasi kontekstual. Kami sharing dan juga menarik ilmu atau mendapatkan ilmu dari pemimpin-pemimpin kami. Dalam hal ini berarti Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana Bapak mengambil keputusan dan seperti apa prosedurnya. Di sini kami akan analisis dan kami akan mendapatkan ilmu yang dari sharing pengalaman Bapak. Ya. Bapak sebagai kepala sekolah, selama ini mungkin ada masalah yang Bapak hadapi atau kasus-kasus yang Bapak hadapi itu menimbulkan suatu dilema dalam keputusan yang Bapak ambil. Iya. Nah, mungkin boleh Bapak ceritakan dan seperti apa keputusan yang Bapak ambil nantinya, Pak? Ada yang sakit mendadak gitu. Sementara kita juga harus terus menjamin proses pembelajaran kepada siswa juga harus terlaksana. Maka kita harus mencarikan solusinya bagaimana dengan pemecahan masalah dengan terhadap guru yang sakit atau izin ini. Terkadang ya mendadak, sehingga perlu mengambil keputusan juga yang cepat. Ada guru yang cuti karena sakit untuk jangka yang lama, sedangkan untuk mencari guru pengganti itu juga diperlukan biaya yang notabene juga harus ada ketentuannya dalam penggunaan masalah dana ini. Misalnya untuk mencarikan guru pengganti, dalam hal ini guru honor, kita menggunakan guru honor untuk sebagai guru pengganti pada rentang waktu tertentu itu. Pak, ya. Dan pemanfaatan uang sekolah melalui dana BOS ini tidak bisa serta-merta kita bayarkan sesuai dengan ketentuan itu. Maka terkadang kita harus mengambil kebijakan yang harus dipikirkan berulang kali, dan juga perlu ada orang lain juga yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, berarti menjadi dilema, Pak, ya. Dilema juga. Antara satu sisi guru tersebut mengambil cuti karena memang keadaannya sakit. Pak, ya. Dan satu sisi lainnya Bapak harus menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di sekolahnya terhadap guru tersebut. Kalau boleh tahu, Pak, dengan pertimbangan Bapak tadi, kemudian Bapak membutuhkan waktu dan diskusi dengan mungkin panutan atau idola, Pak, ya, mungkin yang lebih berpengalaman seperti itu. Untuk yang kasus guru yang sakit tadi, keputusan yang diambil seperti apa, Pak? Jadi kemudian saya mengumpulkan guru, diantaranya setelah kita berunding tadi dengan beberapa orang guru tadi, mengumpulkan beberapa guru, karena misalnya untuk mata pelajaran IPS itu tersedia ada 2 orang guru, untuk pelajaran PPKN 2 orang guru. Jadi pada dasarnya jam mereka belum full. Dari kewajiban mengajar maksimal 38 jam per pekan untuk SMP. Ya. Jadi masih bisa memungkinkan. Jadi dari guru 2 mata pelajaran ini kami mintakan dengan kerendahan hati untuk bisa menutupi pembelajaran dari guru yang bersangkutan yang berhalangan ini. Jadi antaranya seperti itu. Oke, berarti keputusan yang Bapak ambil adalah guru yang sakit tadi, berarti Bapak memberikan izin, Pak, ya, untuk yang memberikan izin. Jadi kalau berdasarkan kasus yang Bapak sampaikan tadi, itu dilema etika, masuk ke yang mana, Pak? Dilema etika. Dilema etika. Karena pada dasarnya begini kan, benar semua. Iya. Posisi yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Iya. Sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Kemudian dilema yang lainnya juga siswa dalam ini kan perlu untuk pembelajaran, penjaminan mereka terus mendapatkan pembelajaran. Guru yang lain tadi ya masih bisa dimasukkan untuk menambahkan jam pelajaran untuk menutupi guru yang sakit ini tadi. Dengan kata lain, tapi kita pada dasarnya benar semua kan. Iya, benar, Pak. Tapi dengan menambahkan beban mengajar bagi guru yang lainnya. Menambah dilema lagi, Pak, ya. Dilema lagi. Tapi ya itu tadi karena untuk kebersamaan dan keberlangsungan, menjamin keberlangsungan pembelajaran di sekolah dan anak-anak kita bisa terjamin pembelajarannya. Berarti langkah-langkah prosedur yang Bapak ambil biasanya ketika menghadapi kasus yang seperti itu, berarti Bapak meminta juga masukan, Pak, ya, dari mungkin pengalaman-pengalaman kepala sekolah sebelumnya atau mungkin pengalaman teman-teman yang lain seperti itu. Hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini yang Bapak anggap efektif ketika pengambilan keputusan untuk kasus yang dilema etika, Pak?
pada dasarnya semua keputusan itu kalau diambil dengan dasar kebersamaan, ya, akan lebih ringan dan pemecahan masalahnya juga akan lebih efektif, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu bisa dilaksanakan atau kebijakan-kebijakan diambil itu bisa dilaksanakan oleh bersangkutan dengan lapang dada karena masing-masing sudah mengetahui apa yang terjadi dengan kondisi yang sebenarnya. Oke. Ya. Kalau misalkan dalam mengambil keputusan nih Pak, ada enggak Pak tantangan yang Bapak hadapi misalnya? Atau apa saja kira-kira Pak tantangannya Pak? Ya mungkin perasaan batin kita ya, perasaan tidak enak, oh ini sudah membebani, menambah pekerjaan dari kawan, diantaranya seperti itu ya, merepotkan kawan yang lainnya. Tapi itu tadi ya, pertentangannya kurang lebih seperti itulah. Intinya di satu sisi kebutuhan siswa untuk belajar harus terpenuhi, dan di sisi lainnya mau tidak mau menambah pekerjaan bagi teman yang lainnya. Ketika Bapak mengambil suatu keputusan yang dilema etika, apakah ada Pak misalkan jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasusnya? Apakah langsung Bapak selesaikan di tempat ataukah membutuhkan waktu? Ataukah membutuhkan prosedur tertentu Pak yang Bapak butuhkan ketika keputusan itu diambil? Yang jelas tetap membutuhkan waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah ini. Karena kadang juga kan guru yang izin untuk cuti tadi, sifatnya juga mendadak. Tidak direncanakan, namanya sakit kan? Iya, tidak direncanakan. Sehingga dalam proses pemecahan masalah ini tadi, saya masih perlu melakukan pendekatan-pendekatan terhadap guru-guru yang mungkin bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya dari guru-guru senior tadi. Jadi dari rentang waktu itu, tapi memang harus cepat dalam hal ini mengambil keputusan, tapi dengan tidak meninggalkan artinya efektivitas dalam penyelesaian masalahnya tadi. Berarti tetap ada waktu khusus Pak ya. Kemudian dalam waktu tersebut dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang Bapak tadi. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika seperti ini Pak? Tetap ada. Ada Pak ya. Ya diantaranya, ya intinya ada keterbukaan dari kita, dari sebagai pimpinan kita ada keterbukaan untuk artinya semua warga sekolah, dalam hal ini guru dan pegawai itu tahu dengan keadaan yang terjadi, sehingga membawa suasana kebatinan ini untuk diselesaikan secara bersama-sama. Bukan hanya ada tanggung jawabnya di tangan kepala sekolah saja. Artinya kalau semuanya sudah memaklumi, insya Allah sekalipun berat akan menjadi ringan. Selama wawancara ini Pak, apa yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin pelajaran apa Pak yang Bapak petik atau pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Kebersamaan. Intinya kita ada di kebersamaan. Saya berusaha dalam saya memimpin pembelajaran di sekolah. Saya mengutamakan kebersamaan, rasa kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa empati tadi. Jadi kita merasa sebagai sebuah keluarga yang besar, sehingga semuanya saling bahu membahu, saling bantu membantu, tolong menolong di setiap anggota. Itu yang apabila mengalami kesulitan akan ada yang membantu untuk meringankan, sehingga semuanya nanti harapannya bisa bersinergi. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Saya Ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak Jri. Selamat pagi, Bu Sri Madia. Iya. Sebelumnya mohon izin nih Bu, setelah mengganggu waktu Ibu, di sini saya
Kebetulan dalam pendidikan guru penggerak ini ada modul tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kami mendapatkan tugas dari PGP untuk wawancara kepada pemimpin-pemimpin di sekolah untuk menggali informasi, menggali ilmu, sharing dan berbagi terkait bagaimana pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah seperti itu. Oke, baik Pak Fajri, silakan. Boleh dimulai Bu ya? Oke. Mungkin boleh diceritakan Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah pernah mendapatkan suatu permasalahan atau kasus yang selama ini Ibu hadapi itu menimbulkan suatu dilema dalam penyelesaiannya? Oke, baik Pak Fajri. Kalau kasus yang menimbulkan dilema ini sebetulnya sih banyak ya. Banyak ya. Karena kebetulan Ibu sendiri menjadi kepala sekolah ini sudah hampir 8 tahun. Ya. Jadi tentu saja banyak kasus-kasus yang sekiranya itu menimbulkan dilema. Ya, jadi Ibu contohkan ya, ini misalnya kasus siswa. Ya. Jadi misalnya ada siswa yang berkasus tentang apa saja misalnya ini ya. Namun kan si siswa ini sudah kelas 9. Nah, karena kasus yang sedang kita proses ini misalnya kelas 9 itu kalau siswanya kita pulangkan dengan orang tua atau di DO, tentu saja ini kita tidak sampai hati lah ya. Secara perasaan ya tinggal sedikit lagi. Tetapi secara tata tertib siswa ini sudah poinnya sudah lebih gitu ya, yang seharusnya memang sudah kita DO. Nah, hal ini tentu saja membingungkan ya sebagai pihak sekolah. Saya sendiri sebagai kepala sekolah ini membingungkan keputusan apa sih yang harus kita ambil secara tata tertib ini bisa terlaksana, namun di sisi lain lagi siswa ini masih tetap bersekolah. Nah, seperti itu kasusnya. Kalau keputusan akhirnya Bu, bagaimana terkait siswa tersebut Bu? Iya. Jadi kalau keputusan akhir itu biasanya Ibu menggunakan sistem musyawarah. Jadi kita panggil orang tuanya, wali kelasnya, kita kompromikan juga dengan guru-guru mata pelajarannya gitu ya. Jadi guru BK-nya. Nah, itu kita musyawarahkan. Nah, seperti apa sih baiknya anak ini. Nah, kalau di forum musyawarah itu mayoritas ya semuanya setuju untuk menyelesaikan sekolah siswa ini dengan sedikit mengabaikan tata tertib karena siswa ini kelas 9 kan kita pasti memikirkan masa depannya, namanya juga anak-anak remaja, mereka belum bisa berpikir itu mungkin hal itu tadi negatif maka dilakukan, jadi perlu pendampingan. Nah, seperti itu. Nah, sejauh ini belum ada sih yang saat musyawarah itu teman-teman guru, orang tua yang keberatan kalau siswa yang kelas 9 itu masih kita minta untuk sekolah. Kecuali pada kasus-kasus mohon maaf misalnya siswa hamil di luar nikah, nah itu versinya lain lagi. Nah, kalau siswa hamil di luar nikah tapi dia sudah duduk di kelas 9, maka siswa itu kita rumahkan, hanya kita ikutkan pada saat ujian saja atau entah itu ujian mid semester atau ujian sekolah. Seperti itu Pak Fajri. Oke Bu, berarti poin yang saya ambil tadi untuk tergantung kasusnya Bu ya. Kalau misalkan kasusnya melanggar peraturan sekolah untuk level yang sedang ke bawah, mungkin ada pertimbangan terhadap masa depannya. Kalau misalkan contohnya kayak hamil di luar nikah, itu sudah benar-benar pelanggaran yang berat Bu ya, itu mungkin keputusannya siswa tersebut dirumahkan. Dirumahkan kalau sudah kelas 9. Tapi kalau misalnya masih 7 dan 8 itu beda lagi. Itu juga kita musyawarahkan. Jadi tidak sembarangan memutuskan kan, walau bagaimanapun kita pertimbangkan juga masa depan anak. Oke, baik sekali. Terima kasih Bu. Kalau misalkan di sini kami kan belajar Bu dalam pengambilan keputusan tuh kasus-kasus yang diidentifikasi itu ada namanya dilema etika, di mana dihadapkan oleh kasus yang satu sisinya benar, kemudian di sisi lainnya juga benar. Kemudian
bujukan moral di mana satu sisinya benar tapi satu sisinya salah. Nah, untuk kasus yang Ibu sampaikan tadi itu masuk ke dilema etika Iya. atau ke bujukan moral, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya, Bu, ya? Dua-duanya. Ya, seperti itu. Jadi ya itu tadi pokoknya musyawarah Pak Fajri kuncinya. Jadi ibu sebagai kepala sekolah tentu saja tidak memutuskan sendiri. Jadi tetap mau kita musyawarahkan dari berbagai masukan dari teman-teman guru dan berbagai pihak, utamanya orang tua. Oke. Gitu. Berarti tergantung kasusnya, Bu, ya. Kalau misalkan istilahnya tadi peraturannya sekolah itu dilanggar, masih levelnya sedang atau masih bisa dibina seperti Bu, ya, berarti otomatis Ibu masih pertimbangkan untuk pengambilan keputusannya masih secara bersama-sama agar masa depan anak tetap terjamin seperti itu, Bu, ya. Oke. Itu mungkin kasus yang dilema etikanya, Bu, ya. Di satu sisi Ibu mempertimbangkan bagaimana peraturan sekolah harus ditegakkan, kemudian di satu sisi lain Ibu merasa empati terhadap siswa tersebut, Bu, ya. Seperti ini, Bu. Kalau misal sebenarnya ini udah Ibu jawab tadi, tapi mungkin saya tanyakan biar lebih, itu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa, Bu, yang biasa Ibu lakukan ketika menghadapi kasus dalam mengambil keputusan seperti itu? Pertama sih yang harus kita lakukan tentu saja pendalaman kasus. Jadi kasus itu dianalisa dulu ya, di pendalaman artinya ya. Jadi kita dalami, cari data dulu melalui wali kelas, mungkin guru mata pelajaran ataupun dari guru BK, atau bisa kita komunikasikan dengan orang tua seperti apa sih ini gitu ya. Nah, kalau sudah datanya sudah ada, baru kita analisa kan, ini seperti apa. Nanti kalau sudah dianalisa, biasanya itu tadi saya selalu mengajak Bapak Ibu guru ya, teman-teman itu untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan itu tidak serta-merta saya ambil ya, memang saya yang memutuskan. Tapi sekali lagi tetap harus dimusyawarahkan karena masukan dari teman-teman yang tentu saja sebagai guru itu kita kan banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak saya dapatkan ya di lapangan. Nah, jadi dari situ setelah mendapatkan segala sesuatunya ya sudah dimusyawarahkan bahwa keputusannya A, nanti baru saya pertimbangkan, baru kita putuskan. Nah, itu kira-kira langkah-langkahnya. Baik, mungkin kalau dari kami pelajari mungkin itu dalam pengambilan keputusan mungkin ada melakukan namanya pengujian-pengujian, ada namanya uji legal, uji standar, uji panutan, kemudian uji publikasi sama uji intuisi. Nah, dari poin yang Ibu sampaikan tadi ketika melaksanakan bermusyawarah terhadap rekan-rekan guru, mungkin ada rekan-rekan guru yang dulunya juga kepala sekolah, Bu, ya, yang mungkin pengalamannya dapat sebelum itu dan Ibu bertukar pikiran seperti itu, Bu, ya. Selanjutnya, Bu, ada nggak, Bu, tantangan, hal-hal yang merupakan tantangan bagi Ibu ketika mengambil keputusan, khususnya untuk kasus-kasus yang dilema etika seperti itu, Bu? Yang nama tantangan pasti ada ya Pak Fajri ya. Nah, ini yang paling sering itu adalah dari orang tuanya sendiri yang kadang-kadang tidak kooperatif. Jadi orang tua kadang-kadang mereka mau menang sendiri ya, menyalahkan pihak sekolah. Kadang mereka juga tidak tahu sebetulnya si anak itu seperti apa. Mungkin mungkin anak di rumah kelihatan mungkin baik ya, tapi di sekolah berbeda karena mungkin dia lebih bebas. Nah, ini yang kadang-kadang merupakan tantangan di sekolah. Saya kira seperti itu Pak Fajri. Oke, Bu. Kalau misalkan ketemu kasus nih, Bu, kasus dilema etika nih, Bu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut, Bu? Apakah mungkin langsung diselesaikan di tempat atau seperti apa, Bu? Lihat kasus per kasus. Lihat kasusnya dulu seperti apa. Kalau kasusnya ini berat, seperti tadi misalnya ada siswa yang hamil misalnya, itu misalnya, tapi di sini tidak ada loh Pak Fajri, itu misalnya. Nah, itu kan tidak mungkin kita vulgar ya, tidak mungkin kita serta-merta gitu. Terus kita cari tahu dulu ini ya, seperti apa sih kok bisa seperti ini. Nah, itu lihat itu perlu
ya mau tidak mau kita jadwalkan ya kapan kita bertemu dengan orang tua. Setelah kita tahu semua data-datanya, ternyata mungkin orang tuanya belum tahu, maka kita perlu jadwal pertemuan ya, atau kita yang mengunjungi rumah si anak gitu ya untuk memberitahukan pada orang tua. Tapi untuk kasus-kasus yang cuma misalnya siswa berkelahi, sekedar kasus-kasus yang tidak terlalu dilematis, itu biasanya kita selesaikan hari itu juga. Kalau misalnya orang tuanya itu tidak jauh, bisa kita telepon, jadi langsung kita datangkan ke sekolah. Oke, Seperti baik. itu. Berarti ketika menghadapi kasus-kasus yang dilemanya butuh pertimbangan yang lebih, itu pakai jadwal, membutuhkan waktu seperti itu ya. Iya, membutuhkan waktu. Oke, kalau misalnya kasusnya dilemanya ibu ngerasa ini bisa diselesaikan dengan cepat, langsung diselesaikan. Langsung seperti itu. diselesaikan. Oke. Benar. Mungkin ada nggak Bu orang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan ibu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Ya, pasti ada ya. Utamanya tadi ya teman-teman di sekolah, jadi teman-teman guru, teman-teman yang mantan kepala sekolah, itu guru BK, kan mereka kadang-kadang mereka lebih dekat ke anak, tentu saja mereka juga banyak pengalaman, jadi mereka itu banyak membantu ibu dalam pengambilan keputusan. Itu Pak Fajri. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari yang Ibu sampaikan tadi, kalau kami belajar ada prinsip pengambilan keputusan kan berbasis hasil akhir, kemudian berbasis rasa keadilan atau rasa kasihan. Nah, dari kasus Ibu sampaikan, dari yang Ibu ceritakan tadi, mungkin prinsip pengambilan keputusan untuk kasus yang Ibu sampaikan tadi itu adalah berbasis rasa kasihan seperti itu. Karena memikirkan masa depan anak, ya kita berempati kepada anak. Apalagi kami ini istilahnya ibu-ibu, pasti lebih peka ya daripada bapak-bapak biasanya. Baik. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Ibu dari hasil wawancara ini. Mudah-mudahan jadi sangat bermanfaat bagi kami dan merubah kami menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.